Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1825. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Terkejut, mereka di sana melihat galaksi yang sangat luas dan kacau di langit. Galaksi yang tak terhitung jumlahnya itu bersinar, dan di bawahnya dataran yang subur muncul, itu luas dan tak terbatas. Dan ini adalah dunia kecil. Ini jelas merupakan dunia kosmik yang lengkap. Dan atmosfer di sini benar-benar berbeda dari dunia bawah yang mereka lihat. Tampaknya ada vitalitas yang tidak dapat dijelaskan. Kekuatan Yang, ini adalah kekuatan Yang. Tiba-tiba leluhur Batu mengecilkan pupil matanya dan berseru. Dia telah berpartisipasi di dalam perang antara dunia bawah dan lautan kosmik saat itu. Dan dia langsung mengerti bahwa aura yang datang di sini itu sebenarnya adalah aura dunia yang dari. Begitu ucapan ini keluar, semua penguasa daerah Telarang terkejut. Bagaimana mungkin ada napas alam semesta kosmik di tubuh makhluk-makhluk dunia bawah? Mungkinkah Tuan Muda Chen sebenarnya adalah manusia dari lautan kosmik? Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Semua penguasa daerah Telarang itu tidak percaya. Tetapi kecuali orang-orang matahari, mustahil bagi makhluk apapun dunia bawah untuk memiliki atmosfer laut kosmik dan juga matahari yang begitu kuat di dunia batinnya. Dan ketika semua kemungkinan dikesampingkan, satu-satunya yang mustahil akan menjadi mungkin. Tepat ketika semua orang terkejut, Seribu Tulang tiba-tiba tertawa dan berkata, "Hei, apa itu dunia matahari dan bukan dunia matahari? Ini adalah dunia batin Tuan Muda Chen. Semuanya jangan buang waktu. Gabungkan saja dengan asal-usul dunia ini," kata Seribu Tulang tertawa kecil. Sementara leluhur Bisdarah dan iblis tua Xuangui dan juga serangga pemakan jiwa mengelilingi mereka. Seribu Tulang, kamu berada di bawah komando 4 Kaisar Agung saat itu. Dan kamu benar-benar berkolusi dengan orang dari dunia Yang. Para penguasa daerah Telarang bertiak tajam. Banyak dari mereka yang dipenjara di sini berasal dari zaman kuno, dan lebih dari satu orang telah berpartisipasi dalam perang antara dunia bawah dan laut kosmik. Dalam pikiran mereka, dunia bawah dan laut kosmik adalah kekuatan yang saling bermusuhan. Para ahli teratas dari lautan kosmik itu adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Di bawah komando Kaisar, Seribu Tulang terkekeh dan menunjuk ke langit yang jauh. Semuanya, menurut kalian apa itu? Semua orang pun menoleh untuk melihat. Di langit yang jauh, sebuah bola hitam besar tampak samar-samar. Di dalam bola itu, sebuah sosok samar duduk bersila. Seolah-olah di seberang kehampaan yang tak berujung, tiba-tiba muncul di benak semua orang. Dan boom! Dalam sekejap, di benak semua penguasa daerah Telarang, sebuah sosok agung seperti dewa berdiri memancarkan cahaya hantu yang tak berujung. Berdiri di atas lautan jiwa mereka menjadi dewa yang tak tertahankan. Napas itu tampaknya mencabik-cabik jiwa mereka semua di tempat yang jauh lebih menakutkan daripada Kaisar Simei sebelumnya. Kaisar Nether. Para penguasa daerah Telarang dari zaman kuno mengucapkan kepanikan. Meskipun 4 kaisar besar kuno sangat misterius, beberapa orang kuat telah melihat bayangan hantu tingkat Kaisar Agung besar, dan mereka tidak pernah mengira bahwa Kaisar Nether yang legendaris ada di sini. Apa yang terjadi? Bukankah Kaisar Agung Yongming juga berlindung pada Tuan Muda Chen? Atau apakah Tuan Muda Chen sebenarnya adalah orang yang dikendalikan oleh Kaisar Agung Yongming secara diam-diam? Seribu Tulang tidak repot-repot memperhatikan pikiran semua orang dan berkata dengan dingin, "Apakah Anda memiliki keraguan?" Dan boom, begitu kata-katanya jatuh, aura yang menakutkan melonjak dari tubuh Seribu Tulang. Aura ini seketika menekan semua orang dengan ganas, membuat semua orang yang hadir sulit bernapas dan merasakan rasa penindasan yang tak terlukiskan. Dengan otorisasi Qin-Chen, Seribu Tulang hampir tak terkalahkan di dunia kacau ini. Guilong dan yang lainnya menunjukkan kepahitan di wajah mereka. Sekarang, bahkan jika mereka ingin menolak, itu tidak mungkin.
melirik ke lokasi Kaisar Agung Yaoming. Saat berikutnya, semua orang mendesak asal-usul mereka untuk bergabung menjadi asal jalan surga di dunia kacau. Dan boom. Bisakah aura yang terbentuk oleh integrasi sumber asli lebih dari 100 transenden tahap akhir menjadi menakutkan? Seketika dalam sekejap seluruh dunia kacau bergemuruh dan mulai berubah. Sementara saat ini di aula utama area sekitarnya kosong dan sekarang hanya ada Qin dan Kaisar Sime yang tersisa di sana. Nah, apa yang ingin kamu lakukan? Kata Kaisar Sime. Melihat 1000 tulang dan yang lainnya menghilang, wajah Kaisar Sime tiba-tiba berubah. Ketika ada orang lain di sekitar sebelumnya, Kaisar Sime tidak begitu bingung. Tetapi sekarang ketika hanya ada dirinya dan Qin yang tersisa, untuk beberapa alasan ada kepanikan yang tidak dapat dijelaskan dalam hatinya. Dia menatap Qin, matanya bahkan tidak berani menatap langsung. Melakukan apa? Qin datang ke Kaisar Sime selangkah demi selangkah dan dengan lembut mengangkat dagu Kaisar Sime dengan satu tangannya. Bagaimana menurutmu? Cahaya dingin melintas di mata Qin. Kamu, Kaisar Sime mengucapkan suara genit dengan wajah jelek, tapi saat berikutnya cahaya aneh melintas di pupil matanya dan boom. Dalam sekejap, kekuatan pesona yang mengerikan tiba-tiba mengalir ke dalam pikiran Qin. Di dunia sekitarnya tampaknya ada serangkaian tawa menawan, dan Kaisar Sime dengan gila-gilaan menggunakan teknik pesonanya untuk mencoba memikat Qin. Kali ini dia tidak berani membiarkan jiwanya langsung memasuki kedalaman jiwa Qin. Dia takut dengan buku kuno misterius sebelumnya. Jadi dia berani menggunakan kekuatan nilai Kaisar yang kuat untuk mengendalikan keinginan spiritual Qin. Karena selama dunia spiritual Qin dapat dikendalikan untuk waktu yang singkat, dia juga dapat melepaskan dirinya dari aula ini. Dan begitu dia meninggalkan aula ini, maka dia akan aman, tanpa penindasan larangan rune aula. Sebagai ahli Kaisar yang kuat, bagaimana mungkin dia takut pada Qin yang hanya tingkat Kaisar semu? Namun saat kekuatan pesonanya memasuki pikiran Qin, tiba-tiba aura pembunuh yang mengerikan meledak dari kedalaman pikiran Qin. Lalu dengan keras, Kaisar Sime mengeluarkan teriakan yang menyakitkan. Napas pembunuh itu langsung mencabik-cabik kekuatan menawannya dan mencabik-cabik dirinya. Bagaimana mungkin ada niat membunuh yang mengerikan di benakmu? Kata Kaisar Sime, sudut mulutnya berdarah dan dia melihat dalam sekejap bahwa pikiran Qin saat ini dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya dan itu sangatlah kuat. Bahkan itu lebih mengerikan daripada indera ilahi Kaisar Agungnya. Lautan jiwa anak ini telah menjadi begitu menakutkan dalam waktu yang singkat. Bagaimana mungkin? Kata Kaisar Sime, dia terkejut. Tidak ada gunanya, berhentilah melawan, kata Qin. Di depan Kaisar Sime, Qin menatap Kaisar Sime dengan mencibir dan menepuk pipinya yang cantik dengan ringan, seolah-olah dia mengerti apa yang telah dilakukan Kaisar Sime sebelumnya. Bagaimana seorang ahli Kaisar Agung bisa ditundukkan dengan mudah? Qin menatap pupil vertikal keemasan Kaisar Sime dan berkata, kekuatan pesonamu benar-benar bagus, bahkan jika kamu terluka, itu cukup untuk dengan mudah memikat tingkat Kaisar semu. Tapi sangat disayangkan bahwa di aula ini, tuan muda ini telah menggabungkan niat membunuh yang tak berujung. Jika kamu ingin mengendalikan keinginan tuan muda ini yang melalui kekuatan pesona, itu sama saja dengan aneh. Di saat Qin berkata, telapak tangannya dengan lembut bergerak ke bawah wajah Kaisar Sime, pertama ke hidungnya, lalu bibir merahnya, kemudian ke lehernya yang menjulang tinggi, dan kemudian ke tulang selangkangan bawahnya. Kamu, Kaisar Agung Sime berkata dengan marah, tubuhnya yang halus menegang, lapisan bulu kuduk merinding menyebar ke seluruh kulitnya, dan ada ketakutan juga kebingungan yang tak berujung di pupil matanya. Di bawah gerakan telapak tangan Qin, dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Dia seperti boneka yang dimanipulasi oleh orang lain. Apa yang ingin kamu lakukan? Kata Kaisar Sime, kepanikan pun terlihat di wajahnya. Menurutmu, apa yang akan aku lakukan? Kata Qin. Telapak tangan Qin terus naik turun, tetapi dengan lembut mencubit leher Kaisar Sime yang seperti angsa lalu meremasnya sedikit. Rasa sesak keluar dari tenggorokan Kaisar Sime. Dan dengan postur seperti itu, Qin menekannya dengan erat yang membuatnya semakin malu dan marah. Seluruh tubuhnya menjadi panas tanpa alasan.
"Lepaskan aku!" Kaisar Simei berjuang keras, tetapi rune di kehampan berkedip, mengikat tubuhnya dengan kuat, tidak dapat melepaskan diri. "Jangan mencoba untuk melawan," kata Qin Chen mencodongkan tubuh ke dekat Kaisar Simei. Napasnya dengan ringan bertiup di pipi putih Kaisar Simei, suaranya acuh tak acuh dan dingin seperti es abadi. Kaisar Simei mendongak dengan ngeri dan yang dilihatnya itu adalah mata Qin Chen yang acuh tak acuh dengan tekad yang terkandung di dalamnya yang membuatnya merasa merinding. Ini jelas seorang pria yang bisa melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Dan ketika dia sedang memikirkannya, boom, tangan Qin Chen tiba-tiba mengepal. Dan kekuatan melahap yang mengerikan lahir di aula dan bagian pedang karat misterius itu didesak oleh Qin Chen dengan seluruh kekuatannya. Seketika Kaisar Simei pun berteriak dengan kesakitan dan kekuatan tak terlihat turun, seluruh tubuhnya tampak ditarik menjauh, tubuhnya berkedut hebat. Selain itu ada garis-garis cahaya guntur gelap berkeliaran di sekujur tubuhnya, membuatnya mati rasa dan gemetar. Kekuatan petir tingkat ini jika dia berada di masa jayanya tidak akan dapat melukainya sama sekali. Namun pada saat ini kekuatannya dipenjara dan ditahan oleh aula ini dan dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Tidak, rasa sakit karena menelanjangi jiwanya membuat Sang Kaisar Agung Simei merasa takut dan putus asa. Dan kulit kepalanya terasa mati rasa. Bahkan seluruh tubuhnya terasa terguncang. Pada saat ini Kaisar Simei merasa seolah-olah dia akan tenggelam ke dalam jurang kegelapan yang tak berujung dan tidak dapat bangun lagi. Tidak, raungan keluar dari mulut Kaisar Simei dan saat berikutnya, tangan besar di lehernya tiba-tiba mengendur dan kekuatan melahap jiwa yang kuat menghilang dalam sekejap. Seluruh mata orang itu menjadi gelap dan dia terbangun dari keadaan di ambang kematiannya. Seluruh tubuhnya lemas, meneteskan keringat dingin seolah-olah telah diambil seluruh airnya. "Bagaimana? Apakah kamu sudah mempertimbangkannya? Aku tidak punya banyak waktu untuk bermain denganmu," kata Qin Chen menatap Kaisar Simei dengan dingin. Dan suaranya yang seperti iblis terdengar langsung di telinga Kaisar Simei. Dan tangannya yang besar memegang leher Kaisar Simei seperti tangan dewa dunia bawah, mengendalikan hidup dan mati dari Kaisar Simei. Dua garis air mata jatuh dari sudut mata Kaisar Simei. Seketika keputusasaan muncul dari matanya. Dirinya tidak percaya bahwa dia sebagai seorang ahli Kaisar Agung, suatu hari dia akan ditekan oleh tingkat Kaisar Semu seperti ini dan dia akan menjadi ikan yang siap dipanggang. Bahkan jika dia terjebak di sini oleh formasi yang dirancang oleh Jia Luo Mingju saat itu, dia tidak putus asa seperti sekarang. "Bagaimana menurutmu? Apakah kamu memilih tunduk pada tuan muda ini atau memilih untuk mati?" kata Qin Chen, suaranya terdengar lagi. Dan niat membunuh di mata Qin Chen terlihat dengan jelas dengan sedikit ketidaksabaran. Qin Chen tentu saja tidak akan memiliki sedikit pun belas kasihan untuk Kaisar dunia bawah yang begitu agung yang akan bunuh diri. Ini adalah dunia di mana yang lemah memangsa yang kuat. Jika dia tidak bersiap sebelumnya dan melihat melalui konspirasi Kaisar Simei juga Jia Luo Mingju, maka diri Qin Chen lah yang seharusnya diturunkan ke posisi Kaisar Simei saat ini. Qin Chen tidak pernah pelit dan kejam terhadap musuhnya, bahkan jika lawannya adalah seorang wanita. Kata Kaisar Simei, dia membuka mulutnya sedikit dan ada sedikit keputusasaan di matanya yang cerah. "Jika aku menyerah padamu, bisakah kamu benar-benar membawaku meninggalkan tempat ini?" kata Kaisar Simei. Setelah mengatakan ini, seluruh tubuh Kaisar Simei menjadi lemas. Dan saat dia menanyakan kalimat ini, pertahanannya runtuh. "Apakah menurutmu kamu masih memiliki pilihan?" kata Qin Chen dengan acuh tak acuh. "Terlebih lagi, apakah menurutmu ada situasi yang akan lebih tak tertahankan daripada akhirmu saat ini?" Mendengarnya Kaisar Simei tercengang, sedikit kepatihan muncul dari sudut mulutnya. "Yah, apakah aku punya pilihan?" Kaisar Simei mendongak dan menatap kekosongan di sekitarnya. Terperangkap di sini selama bertahun-tahun, setiap menit, setiap detik, dia melawan keterikatan, rasa sakitnya, dan keputusasaan dari tingkat jiwanya sepanjang waktu. Dia sangat lelah, dia merasa sangat lelah. Jika Qin Chen benar-benar dapat membawanya pergi, maka yang akan dihadapinya bukan lagi penghinaan, tetapi kelegaan. Sama seperti Guilong sebelumnya dan yang lainnya,
Alasan mengapa dia tidak dapat menerimanya itu hanya karena kesombongannya sebagai ahli tingkat Kaisar Agung. Tetapi jika dia dapat keluar hidup-hidup, lalu apa yang disebut harga diri itu? Selama kamu benar-benar dapat membawaku keluar, aku akan bersedia tunduk dan menyerah padamu, kata Kaisar Simei tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan tegas dan mengucapkan kata demi kata. Pelangi ilahi yang bahkan menyilaukan Qin-Chen meledak dari matanya yang putus asa, yang sangat cantik dan cemerlang. Boom! Aura yang awalnya lemah di tubuhnya menjadi padat dan murni, dan aura tingkat kaisar yang ditekan Qin-Chen sebelumnya juga melonjak keluar lagi, mengguncang kehampaan. Qin-Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Jika dirinya tidak berada dalam situasi seperti ini, kondisi pikiran Kaisar Simei saja itu pasti sudah akan mengalami terobosan. Napas yang lebih ganas dan murni keluar dari tubuh Kaisar Simei daripada sebelumnya. Lalu Qin-Chen menjawab dengan acuh tak acuh, "Jangan khawatir, tuan muda ini selalu menepati janjinya." "Baiklah, lalu bagaimana kamu ingin aku menyerah?" kata Kaisar Simei mengerutkan kening. "Apakah seperti orang-orang itu sebelumnya yang menggabungkan asal-usul dunia kecil milikmu?" Mendengar itu Qin-Chen menggelengkan kepalanya. Energi dunia yang di dunia kacaunya masih jauh dari cukup. Jika seorang ahli Kaisar Agung seperti Kaisar Simei dibiarkan menyatu dengan sumber di dunia kacaunya, maka itu akan segera mengarah pada kemakmuran Yin dan akan menjadi kemunduran Yang. Itu akan menyebabkan konsekuensi yang sangat serius bagi makhluk-makhluk di dunia kacau. Bahkan dalam apa yang disebut asal-usul pusi leluhur Guilong dan yang lainnya, Qin-Chen hanya membiarkan sedikit aura asli mereka menyatu dengan dao dunia kacau, tetapi bukan pusi yang lengkap. Kamu hanya perlu membuka sumber jiwamu dan membiarkan aku meninggalkan jejak jiwaku, kata Qin-Chen. Mendengar itu Kaisar Simei tertegun dan mengerutkan kening. Meninggalkan jejak jiwamu di jiwaku, kata Kaisar Simei. Dia mengira Qin-Chen punya trik lain, ternyata ia ingin mengendalikan dirinya hanya dengan meninggalkan jejak pada sumber jiwanya. Anda perlu mencatatnya bahwa dirinya adalah seorang ahli kaisar yang kuat. Bahkan dalam keadaan lemah, sumber jiwanya jelas bukan sesuatu yang dimiliki oleh seorang ahli tingkat kaisar semi seperti Qin-Chen. Dan jika dipikir-pikir, itu tidak mungkin dapat mengendalikan dirinya. Kamu hanya perlu membuka sumber jiwamu dan kamu tidak perlu mempertimbangkan hal-hal lainnya, kata Qin-Chen dengan ringan. Oh, baiklah, ayo, kata Kaisar Simei. Dia menarik napas dalam-dalam, memejamkan matanya sedikit dan boom. Di atas alisnya napas jiwa yang mengerikan perlahan merembes keluar. Itu adalah sumber jiwa tingkat kaisarnya.